Masih di Galeri dan luar hari ini biasa. masih bersama Syifa ya, tidak ada keterbatasan di antara kita gitu ya. Iya. Dan Oke. tadi kita banyak ngobrol ya, banyak sekali prestasi yang harus kita ngobrol di sini. Ngobrol Banyak sekali bareng ya, Syifa ya. karena pengalamannya luar biasa sekali, jago komputer bicara juga tadi ya, terus jago nyanyi, terus juga pintar ngaji juga, tilawah Quran dan bahkan sudah ke nasional gitu ya. Iya, dan katanya juga Syifa ini juga pintar presentasi ya. Pernah mendapatkan presentasi favorit di pekan apa dia mahasiswa ya? Atau di gimana? Makassar? Iya benar. Apa tuh kegiatan apa sih Syifa Jadi sebenarnya? Syifa ikut program kreativitas mahasiswa waktu kuliah tahun 2017. Itu program yang Syifa adakan itu adalah sosialisasi komputer bicara, masih tentang komputer juga. Jadi sosialisasi komputer bicara untuk teman-teman disabilitas netra di salah satu SLB di Banda Aceh. Di situ Syifa ngajarin teman-teman gunakan komputer. Kemudian kami bikin semacam karya ilmiah yang kami ajukan ke Menristek Dikti. Kemudian dilombakan dan alhamdulillah karya ilmiah yang kami buat itu terpilih dan kami mempresentasikan karya ilmiahnya itu di Makassar dalam Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional tahun 2017 di Makassar, dan alhamdulillah karya ilmiahnya dapat presentasi terfavorit. Iya, jadi itu kelompok waktu itu. Kebetulan itu berarti bareng mahasiswa yang lain gitu. Iya, jadi bareng mahasiswa seluruh Indonesia, Universitas seluruh Indonesia. Untuk kelompoknya berapa orang Syifa untuk yang dari Aceh? Kami sama-sama dari Unsia, Syifa ketua kelompoknya, anggotanya Syifa ada 4 orang. Oke. Iya. Berarti Syifa lulusan Unsia ya? Iya, Unsia, sehingga terpilih menjadi presentasi terfavorit di Pekan Kreativitas Mahasiswa. Itu apa sih yang paling menonjol sehingga jadi terpilih? Menurut Syifa nih, apa yang membuat karya kalian tuh bisa juara gitu di nasional? Sebenarnya mungkin yang pertama itu penilaian dari juri ya. Tapi kalau dari Syifa, secara Syifa yang menilai, mungkin karena kami mengangkat isu tentang disabilitas. Kemudian waktu itu yang menjadi peserta Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional itu Syifa satu-satunya yang disabilitas. Wah, luar biasa. Jadi mungkin ya? itu jadi nilai plus bagi mereka. benar. Sehingga dapatlah. Benar-benar Presentasi. tidak ada keterbatasan di antara kita. Benar gitu ya. Dan Syifa nih katanya juga peraih penghargaan sebagai lulusan terbaik ya dengan predikat cum laude. Benar nggak tuh Syifa? Alhamdulillah. Luar biasa loh. Berarti berapa lama tuh kuliahnya Syifa? 3 tahun 10 bulan. 3 tahun 10 bulan lulus Iya. dengan cum laude ya. Luar biasa. Bangga banget ya pasti ya orang tua Syifa. Syifa berarti stabil dan lancar ya kuliahnya ya. Jadi Alhamdulillah. dengan kegiatan-kegiatan ngajar juga, terus jadi instruktur gitu ya, tapi nggak menghambat kuliah juga ya. Iya, alhamdulillah. Tapi ternyata Syifa ini nggak hanya berprestasi di berbagai bidang, juga aktif di organisasi ya. Iya. Bener ya? Organisasi apa aja sih yang pernah Syifa ikutin? Untuk saat ini Syifa masih gabung di Pertuni Aceh sih, Persatuan Tunanetra Indonesia Aceh. Kemudian dulu pernah di Lempasa juga, Lembaga Pengembangan Sumber Daya Tunanetra Aceh juga. Tapi untuk sampai sekarang yang masih bertahan di Pertuni tadi. Oke. Syifa kan aktif banget nih Syifa. Gimana sih Syifa biar semuanya itu berjalan terus Syifa Tercover ya? produktif selalu gitu? Gimana Syifa? Iya, pastinya Syifa harus pintar-pintar bagi waktu ya. Manajemen waktu yang harus pintar-pintar di situ gitu. Karena apalagi dulu tuh masih kuliah ya, masih kuliah yang benar-benar padat banget. Jadi benar-benar harus bisa sesuaikan waktu. Jadi kalau dari Syifa sih pintar-pintar untuk manajemen waktu aja sih. Ya sebenarnya memang capek sih, ngeluh juga. Cuman Syifa senang. Syifa senang ya. Yang penting enjoy ya menjalankan semuanya gitu ya. Iya, walaupun banyak kegiatan, tapi tetap semangat. Itu yang paling Benar, penting. itu yang paling penting ya. Jangan mengeluh gitu ya. Oke deh Syifa, ini selama menjalankan semua pengalaman Syifa gitu ya, meraih prestasi, kemudian juga banyak pengalaman-pengalaman tadi training, jadi instruktur dan segala macam. Ada nggak sih masa-masa dimana Syifa tuh down gitu, terus kayak nggak semangat lagi gitu, pernah nggak sih Syifa? Pernah, itu pasti. Wow, Setiap gimana? disabilitas Kapan? pasti pernah ngerasain
hal-hal yang seperti itu. Karena positif vibe sekali nih seorang Syifa gitu ya. Dari cerita-ceritanya ternyata ada juga masa-masa sedihnya. Ada, itu pasti boleh nggak diceritain dikit deh Syifa? Kalau dulu waktu kecil karena sering dibully ya, itu masa-masa sulit Syifa yang sering bikin Syifa down. Terus setelah Syifa kuliah juga Syifa pernah alami itu, bahkan pernah sampai berpikir untuk nggak lanjut lagi kuliah. Jadi pernah Syifa dijatuhkan sama seseorang melalui kata-kata ya, itu sangat menjatuhkan sekali bagi Syifa gitu. Yang kata-katanya itu bahwa Syifa nggak layak. Jadi kan Syifa kuliahnya konseling nih. Nah, jadi Syifa pernah dijatuhkan dengan kata-kata gini, kamu yakin mau jadi konselor? Memangnya kamu nggak takut ditipu sama klien kamu sendiri gitu. Nah, itu buat Syifa down waktu itu, sampai Syifa pengen berpikir ulang gitu, bener nggak sih kalau Syifa ngambil jurusan ini sesuai nggak, terus layak nggak sih gitu. Tapi alhamdulillah sempat ya lagi-lagi ngadunya ke mama gitu kan, karena Syifa apa-apa semuanya ke mama, cerita ke mama gitu. Syifa kembali dimotivasi sama mama kalau Syifa, yang menjatuhkan Syifa itu hanya satu orang, tapi yang mendukung di belakangnya itu banyak gitu. Haruskah Syifa jatuh hanya gara-gara satu orang gitu kan? Nah, terus Syifa pikir-pikir, ya juga ya, benar juga gitu ya. Alhamdulillah akhirnya Syifa lawan, Syifa buktiin kalau apa yang dia katakan itu salah gitu. Dan akhirnya alhamdulillah sekarang dia bisa bersikap baik. Dia udah temenan sekarang ya? Iya, ini bisa jadi ini ya, inspirasi buat pemirsa yang di rumah gitu ya. Sebenarnya kita itu setiap ada masalah, jangan sampai kita mengeluh dan down seperti itu, karena pasti ada solusinya. Pasti ada solusinya. Yang penting kita menanggapinya itu dengan positif juga gitu Syifa ya. Berarti ada hikmahnya gitu pasti di balik itu semua. Terus ada lagi nggak kegiatan pengalaman-pengalaman yang sedih-sedih lain Syifa? Pengalaman yang sedih lainnya kayak Syifa juga sering didiskriminasi, kemudian pernah ditolak ketika akan masuk sekolah juga. Jadi kan Syifa cerita sedikit. Syifa dulu SD-nya itu di SLB, sekolah luar biasa. Kemudian pas SMP itu Syifa mutusin untuk masuk ke sekolah umum. SMA juga gitu. Nah, masalahnya itu ketika Syifa masuk SMA, itu Syifa sempat ditolak. Jadi kenapa ditolaknya itu? Mereka beralasan karena Syifa kondisinya disabilitas. Kemudian mungkin mereka khawatir Syifa akan ngerepotin mereka. Kemudian mereka bilang mereka bingung harus ngajarin seorang tunanetra itu seperti apa. Akhirnya mereka memutusin untuk tolak Syifa waktu itu. Nah, Syifa sebenarnya sempat, ya udah deh kalau misalnya memang Syifa ditolak, Syifa nggak lanjut untuk ke SMA umum, tapi mungkin Syifa akan milih balik ke SLB lagi kayak waktu SD gitu. Tapi di situ lagi peran mama yang memperjuangkan, sampai waktu itu mama bilang gini aja Pak, anak saya boleh Bapak jadikan sebagai percobaan selama 3 bulan. Kalau anak saya gagal, Bapak boleh keluarkan anak saya dari sekolah ini. Gitu. Dan Syifa buktikan ya pada saat itu tentunya ya. Iya, pastinya buktikan kalau Syifa bisa, dan alhamdulillah dapat ranking 1. Ranking 1 luar biasa sekali Syifa. Pasti yang awalnya menolak ini dia sangat apa ya? terkejut gitu menyesal gitu ya awalnya gitu ya, pasti dong ya. Dan selama ini setelah banyak prestasi yang sudah Syifa raih, kemudian banyak kegiatan yang sudah Syifa ikutkan, hal ke depan apa sih yang ingin Syifa capai raih lagi gitu? Kalau untuk Syifa sendiri, mungkin Syifa udah ngerasa apa ya, cukup ya dengan apa yang Syifa dapat sekarang. Sebenarnya untuk planning sih masih panjang. Syifa masih pengen melanjutin pendidikan, masih pengen S2. Tapi ya itu kembali lagi ke gimana kehendak dari Allah juga kan, apakah Syifa masih dapat kesempatan untuk itu. Tapi yang paling Syifa cita-citakan sekarang adalah ngebantu orang lain, terutama teman-teman disabilitas yang masih mungkin ruang gerak mereka masih sangat terbatas. Syifa pengen mereka bisa seperti Syifa. Setidaknya mereka seperti Syifa, tapi Syifa pengen mereka bisa lebih daripada Syifa hari ini. Luar biasa. Syifa, terakhir nih satu kalimat aja mungkin ya, pesan nih untuk teman-teman di rumah, baik itu untuk yang disabilitas biar selalu semangat, ataupun untuk yang non disabilitas untuk jangan suka bully dan segala macam gitu. Satu kalimat saja, silakan Syifa. Yang pertama buat teman-teman disabilitas yang ada di rumah, buat orang tua yang memiliki anak disabilitas, Bapak Ibu jangan pernah merasa malu
memiliki seorang anak disabilitas atau anak yang memiliki keterhambatan, karena bapak dan ibu adalah orang yang dipercaya oleh Allah untuk dititipkan anak yang memiliki keterbatasan seperti itu. Jadi bersyukurlah buat orang tua yang memiliki anak yang memiliki kekhususan seperti kami, karena insya Allah jika bapak dan ibu menerima dengan ikhlas, disitulah jadi ladang pahala buat bapak dan ibu. Terus buat teman-teman jangan menyerah, gimana pun kondisi kalian punya potensi, kalian bisa gali potensi kalian dan tunjukkan kepada orang-orang bahwa keterbatasan itu tanpa batas. Iya, benar sekali. Terima kasih banyak Syifa, menginspirasi sekali. Iya, sama-sama. Sudah hadir di Galeri Wanita dan tentunya ini juga sangat menginspirasi pemirsa yang ada di rumah. Oke, dan semangat terus ya untuk Syifa ya. Insya Semoga Allah. ke depannya semakin banyak lagi pengalaman dan prestasinya Syifa. Amin, Iya, amin. dan akhirnya saya Balkis undur Dan diri. saya Yulia Usfa, sampai jumpa di Galeri Wanita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, Modita.